Pulang dari Jepang, bawa tabungan yang lumayan besar, pikirku ini saatnya menikmati hasil kerja keras dan hidup tenang di kampung. Tapi ternyata desa punya caranya sendiri buat nguras habis uang itu dalam waktu singkat dan alasannya sama sekali bukan karena aku foya-foya. Namaku Muji. Waktu itu pada tahun 2018, aku pulang dari Jepang sebagai TKI. Tentu, aku pulang dengan membawa banyak uang. Tinggal di desa itu keras, bos. Aku mau tak mau harus beli mobil bekas yang murah, gak apa-apa agar tidak ada tetangga yang meremehkan. Walaupun sih rumah di gang sempit, aku paksakan buat tetap beli mobil bekas dan untung saja masih ada sisa sedikit lahan yang bisa buat parkir. Tapi bukan itu yang bikin aku terkena masalah. Seminggu kemudian, setelah mobil nangkring di rumah, iya, tiba-tiba keluarga datang. Dia bilang butuh uang mendesak karena terlilit utang di banyak bank gara-gara main judi online. Yang jadi masalah, dia bakal dipenjara sebulan lagi kalau nggak melunasi pokok utang. Jadi dia sudah proses pengadilan dan nego bayar pokoknya saja. Itu pun total 100 juta itu belum sama utang di pinjaman online ilegal dan teman atau kerabat dia. Awalnya aku nolak, tapi kasihan juga kalau sampai di penjara. Jadi akhirnya aku pinjamkan uang 100 juta untuk melunasi utang pokoknya saja. Iya, cuma pokoknya saja. Utang di tempat lain tidak aku pinjami karena sisa uang benar-benar tinggal sedikit. Itu pun niatnya buat buka usaha dan juga karena utang-utang di tempat lain ini kan tidak beresiko di penjara, jadi aku abaikan. Toh hitung-hitung biar yang nagih ke dia itu nggak cuma aku, biar dia tetap usaha bayar utang kalau banyak yang nagih. Dan padahal itu uang tuh udah deal buat beli sawah loh ya. Karena aku niatnya mau jadi petani, tapi ya sangat terpaksa harus aku pinjamkan ke saudara. Dan aku gagal jadi petani. Ya, sisa uang tinggal 50 juta dan aku tak berharap dia bisa melunasi utangnya dalam waktu cepat. Utang sebanyak itu pasti bisa bertahun-tahun baru bisa dilunasi. Jadi, mau tidak mau, aku harus cari usaha lain dan ya, yang awalnya ingin bertani, sekarang aku beralih coba jualan pulsa. Bukalah counter kecil-kecilan di depan rumah. Entah nasib atau memang aku yang bodoh, atau memang waktu itu aku nggak bisa berpikir jernih gara-gara dipaksa orang tua buat minjemin saudara 100 juta. Bodoh sekali aku malah jualan pulsa di depan rumah yang sudah jelas berada di gang sempit yang pasti sepi. Belum lagi sekarang beli pulsa kan bisa lewat HP. Menyesal banget aku waktu itu. Setelah bisa berpikir lumayan jernih, aku paham bahwa lokasi rumah aku itu gak bisa buat usaha. Jadi aku ganti usaha jualan air minum isi ulang. Karena sistemnya kan aku yang datang dan nganter langsung ke rumah pelanggan. Jadi lokasi rumah tidak jadi masalah. Ternyata aku memang bodoh. Aku nggak sadar rumahku kan di desa. Orang-orang lebih banyak yang milih air sumur dan memasaknya sendiri. Penjualan memang tetap ada, tapi hasilnya tidak seberapa dan sangat kurang. Apalagi di Purbalingga itu air bersih masih sangat melimpah. Bodoh sekali aku tinggal di pedesaan Purbalingga
Deket Gunung Slamet malah jualan air minum isi ulang. Uangku sudah habis, aku menyerah dan tidak bisa lagi mencoba usaha baru. Walaupun sih kalau mobilnya dijual, aku masih bisa usaha dagang sekali lagi, tapi ya sudahlah, kalau dijual nanti apa kata tetangga. Akhirnya usaha air isi ulang itu diurus orang tua dan aku kerja di sebuah konter. Namun setahun kemudian ujung-ujungnya mobil itu pun terjual juga karena sudah tidak mampu buat ngurus mobil. Biaya servis dan pajak yang mahal membuat aku harus menyerah dari gengsi dan terpaksa menahan malu. Ya, benar saja, setelah mobil itu terjual, tidak sampai sebulan, gosip tentang aku yang jauh-jauh pergi ke Jepang tidak ada hasil menyebar kemana-mana. Aku sempat stres dan depresi mendengar gibahan itu. Mereka bilang, ngapain jauh-jauh ke Jepang kalau ujung-ujungnya gak ada hasilnya sama sekali. Mending di desa aja kumpul sama keluarga. Ada juga yang bilang, mahal-mahal pergi ke Jepang, kalau gak ada hasilnya buat apa? Cuma buang-buang waktu saja. Mending di desa hidup damai, kerja santai, mau apa-apa tinggal tanam. Dan masih banyak gibahan lain. Jujur, itu semua membuat aku stres dan depresi. Sampai-sampai aku tidak mau lagi bergaul dengan orang desa. Sampai sekarang 2026 dan bahkan entah sampai kapan aku tidak pernah lagi kumpul-kumpul acara desa. Padahal dulu aku sangat aktif loh di acara-acara desa.